sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, salah satu kata berbahagia yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di atas bukit pada waktu dia berada di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka akan dijamu sehingga kenyang. Dan biarlah kita berdoa tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Karena sebagaimana yang diungkapkan di dalam rahasia kitab Wahyu pasal yang ke-6, kita berada pada meterai yang keempat, di mana kuda kelabu terjadi pertarungan pekabaran. Saudara, berbagai macam pekabaran dapat kita jumpai di media sosial, baik itu melalui YouTube, TikTok, dan sebagainya. Sehingga sekali lagi kita membutuhkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, hendaklah kamu ingin akan susu yang jadi, yaitu firman Allah yang murni, firman Allah yang diwahyukan oleh Tuhan, karena hanya itulah yang membawa kita subur menuju kepada keselamatan. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Jikalau begitu sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan, dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga sampai kepada hari hukuman, supaya disiksakannya mereka itu. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Kita sudah tahu latar belakang kehidupan dari Rasul Petrus. Dia merupakan murid atau salah satu murid yang digelar rasul. Meskipun latar belakang kehidupan Petrus sama dengan Rasul Yahya. Dalam kesaksian Alkitab kisah 4 ayat 13, mereka tidak terpelajar. Mereka orang yang bersahaja, sederhana. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan tidak menilik rupa orang. Dia orang pandai, dia orang bodoh, dia orang kuat, dia orang lemah, dia orang kaya, dia orang miskin, sama pada pemandangan Tuhan. Sehingga meskipun Petrus yang tidak terpelajar ini, tapi Tuhan angkat dia menjadi salah satu murid yang digelar rasul. Bukan hanya sekedar murid, tetapi ada pemberian Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Karena jawabannya pada waktu Tuhan bertanya tentang siapakah Kristus itu. Pertama Tuhan bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu dari antara nabi. Dan Tuhan berkata pada kali yang kedua, menurut kamu, siapakah aku ini? Dari 12 murid, yang menjawab adalah Petrus. Dan Petrus menjawab, Tuhanlah anak Allah yang hidup. Dan ternyata Kristus mengakui bahwa jawaban dari Petrus ini bukan dari dia, melainkan dari Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 16 ya, Matius 16 ayat 13, mulai Matius 16 ayat 13. Matius 16 ayat 13 mulai. Setelah sampai Yesus ke jajahan Kaisaria Filipi, bertanyalah ia kepada murid-muridnya, katanya,
Menurut kata orang, siapakah anak manusia? Menurut kata orang, siapakah anak manusia atau dirinya sendiri? Maka berkatalah mereka itu, ada yang mengatakan Yahya Pembaptis, Yahya Pembaptis, dan ada yang mengatakan Elias, Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau seorang dari antara segala nabi. atau seorang dari antara nabi. Lalu Tuhan bertanya kepada muridnya, Maka kata Yesus kepada mereka itu, tetapi kata kamu ini, siapakah aku? menurut kamu, siapakah aku ini? Maka saud Simon Petrus katanya, Petrus yang menjawab, Tuhanlah Kristus anak Allah yang Tuhan hidup. Kristus anak Allah yang hidup. Lalu jawab Yesus serta berkata kepadanya, berbahagialah engkau hai Simon, Berbahagialah engkau, hai Simon Petrus, anak Yunus, anak Yunus. karena bukannya keadaan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, Bukan keadaan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu. melainkan Bapakku yang di surga. Akhirnya ayat 19, apa yang diberikan Tuhan kepada Petrus? Ayat yang ke-19, maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga. Aku akan memberi engkau anak kunci kerajaan sorga. Dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, Apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga. terikat di sorga. Dan barang apa yang engkau orakkan di atas bumi, Apa yang engkau lepaskan atau orakkan di atas bumi, itu pun teroraklah juga di surga. terorak di sorga. Sehingga sekali lagi, pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem memasuki zaman Roh Kudus, di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup. Waktu itu orang mulai berkacau bilau, karena mereka mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh. Sehingga ada yang mengatakan perhimpunan itu adalah perhimpunan orang-orang yang sudah mabuk. Tapi Petruslah yang berdiri, dan dia berkata di dalam khotbahnya, inilah kebaktian kebangunan rohani yang pertama di hujan akhir ini atau akhir zaman. Petrus berkata, ini bukan mabuk seperti sangkamu, tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Bagaimana Petrus mengungkapkan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat yang ke-28, dan digenapi dalam Kisah pasal 2 ayat 16. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, akhir zaman, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan, orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus tidak hanya berhenti sampai di situ. Dengan urapan Roh Kudus, karena dia juga sudah dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu itu, tidak ada ketakutan. Dengan beraninya dia melihat orang-orang Yahudi yang datang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu, dan berkata, Yesus Kristus Tuhan yang kamu salibkan itu. Ada kepedihan dari orang yang mendengar khotbah dari Petrus, dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Petrus yang menjawab, hendaklah kamu bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Inilah hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, yang diungkapkan oleh Petrus karena dia yang memegang anak kunci kerajaan sorga. Dan apa yang kita baca dan dengar pada ayat firman Tuhan pagi hari ini, ada dua poin yang kita dapatkan dalam ayat ini. Jikalau begitu, sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Saudara, bagaimana yang terjadi bahwa Tuhan tahu melepaskan orang-orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Sebab itu pentingnya kita beribadah seperti saat ini. Kenapa? Di ibadah ini kita mendapatkan perjanjian Tuhan yang hidup. Paulus kepada jemaat, bukan jemaat, kepada anak didiknya yaitu Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 8, beribadah ada dua perjanjian hidup. Perjanjian hidup sekarang, perjanjian hidup yang akan datang.
1 Timotius 4 ayat 8. Ayat yang ke-8. Karena senam bagi tubuh itu Senam, olahraga, latihan badani itu sedikit saja gunanya, padahal menurut medis itu sangat penting karena kebugaran tubuh, tapi diukur dengan firman Tuhan. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup. Di dalam ibadah ini ada perjanjian hidup, bukan perjanjian yang mati. Yang sekarang ini, Perjanjian hidup sekarang saya kategorikan itu adalah perjanjian jasmani. dan yang akan datang. Perjanjian yang akan datang adalah perjanjian rohani. Perjanjian jasmani, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 23-25, berbakti kepada Tuhan, roti dan air diberkati, dan segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Itulah perjanjian hidup sekarang. Lalu perjanjian hidup yang akan datang, Rasul Yahya katakan dalam 1 Yahya 2 ayat 25, inilah perjanjian yang Ia janjikan kepada kamu, yaitu hidup yang kekal. Tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan, karena ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan berkata, sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Bagaimana Tuhan melepaskan Nuh dan keluarganya? Karena kejahatan manusia sudah melampaui batas pada waktu itu, Tuhan tidak langsung membinasakan, tetapi Tuhan memberikan kesempatan di mana Nuh ada 120 tahun untuk bernubuat, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tapi sayangnya tidak ada yang mau mendengar. Orang-orang yang membantu Nuh pun mengerjakan bahtera itu tidak turut masuk ke dalam bahtera keselamatan. Hanya 8 orang, Nuh, istrinya, anak-anak dan menantunya, Sem, Ham, dan Yafet. 8 orang. Begitu juga di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. 8 adalah angka kebangkitan. Orang-orang yang dibangkitkan rohaninya, itulah yang akan diselamatkan. Jangan jadi seperti jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara. Karena kemanisan dunia, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan akibat mereka meninggalkan kasih mula-mula, apa yang terjadi? Mulai tertidur rohani. Bahkan ada yang sampai mati rohani. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita sekali lagi. Jangan karena kemanisan dunia membuat kita tertidur rohani. Jangan karena kemanisan dunia kita mati rohani. Sehingga Paulus dalam Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya kata firman, itulah sebabnya kata firman, bangunlah hai engkau yang tidur, bangunlah hai engkau yang tertidur rohani, dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkit dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas. Kristus akan bercahaya. Peringatan ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya kita jadi sama dengan keluarga Nuh yang bangkit rohani menghadapi situasi dunia. Karena sekarang banyak sekali ujian, cobaan melalui media sosial yang ada, yang kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Karena kita berada juga pada meterai keempat, pertarungan pekabaran. Kalau tidak ada filter, yaitu firman yang diwahyukan oleh Tuhan sebagai susu murni yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang pilihan dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, untuk subur menuju kepada keselamatan. Itulah yang perlu kita miliki, supaya kita tidak terpengaruh dengan pengajaran akal-akal manusia ataupun pengajaran setan-setan. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, seperti kanak-kanak yang baru jadi. Seperti kanak-kanak, bukan kanak-kanak rohani. Bagaimana bayi yang baru dilahirkan, Hendaklah kamu ingin akan susu yang jati, hendaklah kamu ingin susu yang murni, disebut ASI, yang tiada bercampur, yang tidak bercampur, supaya dengan itu kamu subur menuju keselamatan. Jadi kita perhatikan, kita membutuhkan ASI. Karena ini pengajaran roh harus dibandingkan dengan hal yang rohani.
maka kita sekali lagi membutuhkan susu yang murni, susu yang jadi, tentunya dari ibu kita. Ibu kita, Galatia 4 ayat yang ke-26, Yerusalem di sorga yang merdeka. Galatia 4 ayat 26. Akan tetapi Yerusalem yang di atas itulah merdeka, Yerusalem di atas itu merdeka, yaitu ibu kita. yaitu ibu kita. Karena Paulus mengajarkan firman Tuhan yang dari Yerusalem di sorga, maka sebagaimana jemaat yang ada di Ibrani, mereka pun dibawa sampai ke Yerusalem di sorga. Padahal waktu itu jemaat Ibrani masih hidup. Dan Paulus menyuratkan bahwa kamu sudah datang ke Gunung Sion, ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di sorga. Dan itu tidak menutup kemungkinan bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara, kalau kita dilengkapi dengan karunia penglihatan. Tentunya ini yang berlaku kepada jemaat yang ada di Ibrani. Ibrani 12 ayat yang ke-22. 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion, Kamu sudah datang ke Gunung Sion, dan ke negeri Allah yang hidup, ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di surga, Yerusalem yang di sorga, dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. perhimpunan berlaksa malaikat. Jadi kita perhatikan, mereka jemaat yang ada di Ibrani sudah sampai ke Yerusalem di sorga, bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah, tapi Yerusalem yang di sorga, perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Jadi kita lihat, dan sekali lagi tidak menutup kemungkinan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Tadi orang-orang yang ada di zaman Nuh. Berikut kita lihat bagaimana Tuhan melepaskan Lut dan keluarganya dari kebinasaan Sodom dan Gomora. Meskipun ada tawar-menawar antara Ibrahim dan Tuhan, kalau ada 50 orang, Tuhan tidak binasakan Sodom dan Gomora. Ibrahim coba kurangi 5, kalau ada 45 Tuhan bilang oke, tidak akan dibinasakan 40. Dia lihat Tuhan berkemurahan, dia kurangi 10 lagi. Tadi 55, 45, 40, 30, 20. Tuhan masih oke sampai tawaran yang terakhir. Kalau ada 10 orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Tapi ternyata tidak mencapai tawaran dari Ibrahim. Hanya 4 orang, Lut, istri dan kedua anaknya. Tapi Tuhan tidak mau binasakan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Sehingga Tuhan menarik mereka lewat malaikat karena mereka berlambatan untuk keluar. Sementara Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan mengeluarkan mereka melalui malaikat, ada syarat, ada perintah, ada larangan yang Tuhan sampaikan dalam Kejadian 19 ayat yang ke-7. Ada perintah, ada larangan. Coba kita baca ayat yang ke-17. Hatta setelah sudah dihantarnya akan mereka itu keluar, lalu katanya, lari lepaskanlah nyawamu. Satu perintah, lari lepaskan nyawamu. Janganlah kamu menoleh ke belakang. Dua larangan, jangan kamu menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti di seluruh padang ini. Tiga larangan, jangan berhenti di seluruh padang ini. Larilah kamu ke gunung, supaya kamu pun jangan binasa. Perintah keempat, larilah kamu ke gunung supaya kamu pun jangan binasa. Jadi kita lihat, itu syarat yang Tuhan pesankan. Tetapi istri Lut tidak diceritakan apa yang menyebabkan dia menoleh ke belakang. Tentunya ada yang dia ingat. Kenapa tidak boleh menoleh ke belakang sementara Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan? Dan ada larangan, jangan kamu menoleh ke belakang. Hal yang sepele. Kenapa tidak boleh menoleh ke belakang? Akhirnya itu yang dilakukan oleh istri Lut, menjadi tiang garam. Dan ini peringatan juga kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita untuk dapat terlepas dari segala pencobaan yang akan menimpa kehidupan kita? Saudara,
untuk terlepas dari pencobaan, kita harus sabar. Saudara, kalau kita tidak sabar, saudara, mudah saja kita berbuat kesalahan. Baru-baru terjadi karena suami tidak sabar, dia menikam istrinya, itu karena ketidaksabaran. Untuk itu Raja Sulaiman, raja yang penuh dengan hikmat, dia bilang kalau bosmu marah, kalau saudara ada pimpinan, bukan paling bos, bukan big boss, kalau bosmu marah jangan tinggalkan tempat, harus sabar. Karena sabar membatalkan dosa yang besar-besar. Al-Khatib pasal 10 ayat 4. Coba kita baca itu. Apabila berbangkitlah murka yang dipertuan akan engkau, Apabila berbangkit murka yang dipertuan akan engkau, hendaklah jangan engkau meninggalkan tempatmu. jangan lari, jangan tinggalkan tempat. Karena sabar dapat membatalkan dosa yang besar-besar. Sabar dapat membatalkan dosa yang besar. Saudara, dosa yang besar akibat dari ketidaksabaran, sehingga terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran. Anak-anak sekolah kalau tidak sabar, ya itu yang terjadi pertengkaran. Jadi dibutuhkan kesabaran, sehingga Yakub juga mengungkapkan tentang kesabaran. Dan ternyata berbahagia bagi orang yang sabar. Kita perhatikan dalam Yakub pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10. Hai saudara-saudaraku, ambillah teladan kesusahan dan sabar segala nabi. Ambillah teladan dan kesusahan dan sabar dari segala nabi yang sudah bersabda dengan nama Tuhan. Ayat 11. Ayat 11. Ingatlah bahwa orang yang bersabar itu, Ingatlah, karena kita sering kali lupakan. Ingatlah, diperingatkan kepada kita, orang yang bersabar itu kita bilangkan berbahagia. kita bilangkan berbahagia. Maka kamu telah mendengar akan sabar Ayub, dan kamu sudah nampak kesudahan perbuatan Tuhan, bahwa sangatlah kasihan dan rahmat Tuhan adanya. Jadi kita lihat Yakub, dia mengingatkan tentang sabar Ayub. Saudara, Ayub menerima pencobaan yang begitu besar. Bayangkan, pencobaan yang pertama, seluruh anak-anaknya, harta kekayaannya lenyap. Ayub masih bilang puji Tuhan, karena dia berkata, dengan telanjang aku dikeluarkan atau dilahirkan, dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ini memperingati kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu Tuhan punya. Harta yang ada, mobil, rumah yang ada pada kita, Tuhan punya. Saudara lihat banjir yang baru terjadi di Bekasi. Saudara, mobil-mobil mewah turut hanyut. Sebentar saja kalau Tuhan mau ambil. Saudara, kita lihat kesabaran Ayub 1 ayat 21. Katanya bahwa dengan telanjangku juga sudah aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang aku dilahirkan daripada ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan dia, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan juga mengambil dia pula. Tuhan yang mengambil dia pula. Segala puji bagi nama Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Bahkan nafas yang ada pada kita Tuhan punya. Kalau Tuhan minta kembalikan, apakah kita sudah bersedia, Bapak Ibu Saudara? Untuk itu mari kita mempersiapkan kehidupan kita, dan untuk menghadapi ujian, pencobaan yang ada, kita harus bersabar. Pada pasal pertama di dalam kitab Yakobus ini, ayatnya yang ke-12. Yakub 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. karena sesudah ia tahan uji, Setelah kita tahan uji, ia akan menerima kelak mahkota hidup kita akan menerima mahkota hidup yang dijanjikan Allah kepada segala orang
yang mengasihi dia. Yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi dia. Setelah kita melewati pencobaan, kita dikatakan berbahagia. Sebagaimana Ayub, Bapak Ibu Saudara, meskipun bertubi-tubi, saya boleh katakan pepatah yang berkata sudah jatuh tertimpa tangga, itu berlaku di dalam kehidupan Ayub. Karena segala hartanya lenyap, anak-anaknya meninggal, giliran tubuhnya yang digerogoti oleh penyakit. Sampai-sampai istrinya bilang, masihkah engkau tulus hati kepada Allahmu Ayub? Hujatlah dia dan matilah. Tapi apa kata Ayub? Perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Masakan kita menerima yang jahat lalu masakan kita menerima yang baik lalu yang jahat kita tidak terima? Dalam pasal yang kedua itu, Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Ayub 2 mulai 9. Ayat yang ke-9. Maka pada masa itu kata bininya kepadanya, lagikah engkau bertetap dalam tulus hatimu? Lagikah engkau bertetap dalam tulus hatimu, kata istrinya kepada Ayub. Hujatlah olehmu akan Allah lalu matilah. Hujatlah olehmu akan Allah lalu matilah. Ayat 10. Tetapi sahutnya kepadanya, katamu ini seperti kata perempuan yang sangat gila. Katamu ini seperti kata perempuan yang sangat gila. Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik, dan tiada kita menerima yang jahat pun? Maka dalam sekalian ini tiada Ayub berdosa. Dalam sekaliannya ini Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Ayub menunjukkan kesabaran sehingga tidak salah. Kembali diungkapkan oleh Yakub, lihatlah sabar Ayub. Jadi sabar membatalkan dosa yang besar. Perlu ada kesabaran di dalam kehidupan kita. Karena kalau orang yang tidak sabar, orang Manado bilang tasontong sadiki, tapilah besar, saudara. Cuma tersinggung sedikit, wah luar biasa. Tapi kita diajar oleh firman Tuhan untuk bersabar. Orang pengapakan kita pun, mari kita belajar untuk sabar, untuk diam. Sehingga kita boleh memperoleh kemenangan. Selagi masih ada jawaban dari mulut kita, kita bukan orang yang sabar. Tidak mudah memang, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjalani akan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi kalau kita minta kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan mampukan kita. Tuhan akan menyatakan firman-Nya. Artinya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman. Kuncinya, kalau kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Memelihara hukum-Nya dan melakukan. Yahya 14 ayat 21. Siapa yang memeliharakan hukum-Ku, Siapa yang memelihara hukum Tuhan serta menurut dia, ia itulah mengasihi Aku. itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi Aku, Siapa yang mengasihi Tuhan, ia pun akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Tuhan atau Bapa akan mengasihi dia. Dan Aku juga akan mengasihi dia, Kristus juga akan mengasihi kita sambil menyatakan diriku kepadanya. sambil menyatakan diri. Menyatakan diri lewat kemuliaan Tuhan yang punya karunia penglihatan. Bisa Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepadanya. Tapi pengertian selanjutnya menyatakan diri. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yahya 1 ayat 14. Firman dinyatakan di dalam kehidupan kita. Artinya kita dapat melakukan firman Tuhan itu. Karena siapakah kita ini, Bapak Ibu Saudara? Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita tidak lebih dari segumpal tanah liat adanya. Tanpa penyertaan Tuhan tidak salah, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 6. Kita harus melekat kepada Tuhan. Ayat 20 kan? Atau 17? Ayat 17. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, Orang yang melekat seperti istilah ABG, melengket kayak perangko. menjadi satu roh. Bagaimana kita melekat kepada Tuhan? Kita memberi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang kalau engkau berdoa masuk, kunci kamar, berdoa. Tapi anak sekolah kan di sini terbatas kasihan.
Saya bilang kalau boleh pakai saja kamar tamu untuk berdoa. Karena kadang-kala orang sementara berdoa, yang lain juga cuek, bercerita lebih keras dari orang yang berdoa. Memang terganggu. Tapi di sini juga kita mau belajar sekali lagi untuk memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena sesuatu yang mustahil karena doa, seperti Hana yang mandul, tapi dia berdoa, memusatkan pikiran dan hatinya meskipun dianggap Eli sebagai orang gila. Saudara, dia katakan, saya ini bukan gila, tapi saya sudah memusatkan hati dan pikiran saya kepada Tuhan. Tadinya dia mandul, akhirnya mengandung dan melahirkan. Karena dia sudah nasarkan bahwa anak yang dilahirkan, dan dia minta laki-laki, dan betul-betul laki-laki yang diberikan oleh Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan. Waktu itu mahal firman, tidak ada lagi wahyu pada sedia kala. Tetapi Samuel yang dilahirkan oleh Hana ini boleh menerima wahyu dalam 1 Samuel pasal 3. Mahal firman sekali lagi pada zaman Samuel itu. Tetapi Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupannya sementara dia tertidur di Ka'bah Tuhan. Tuhan datang memanggil dia. Bahkan itu merupakan ujian. Ini enak-enak tidur Bapak Ibu Saudara. Dia pikir Imam Eli yang panggil, dia datang kasihan, lari. Saya di sini Tuhan, Tuhan memanggil saya. Imam Eli bilang, saya tidak panggil kau, pulang, tidur. Dia tidur lagi. Suara itu lagi datang, dan dia pikir itu adalah suara dari Imam Eli. Dan ternyata setelah dia menghadap Imam Eli, bukan Imam Eli sampai 3 kali. Kalau kita asik tidur mungkin 1 kali kita. Tapi disinilah ketaatan yang dimiliki oleh Samuel. Bayangkan sampai 3 kali enak-enak tidur lalu dipanggil, dan ternyata bukan orang itu yang memanggil. Ketiga kali sadarlah Imam Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar Samuel untuk menerima wahyu dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku ini hamba-Mu, siap untuk mendengar. Tuhan sebenarnya sanggup langsung katakan, Samuel, bukan Imam Eli yang panggil kau, tapi aku inilah Tuhan Allahmu. Tapi di sini juga ujian bagi Samuel, dan kadang-kala itu juga datang di dalam kehidupan kita. Tuhan mau lihat ketaatan kita. Poin yang kedua dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 bagian B, dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga sampai kepada hari hukuman, supaya disiksakannya mereka itu. Karena kalau kita lihat dari ayat yang pertama, sebagaimana ada nabi palsu. Lalu di sini Petrus mengungkapkan ada juga guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1, tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kaum itu. Demikian pula di antara kamu akan ada beberapa guru palsu yang akan membawa pengajaran sesat dengan sulit yang membinasakan orang. Maka mereka itu menyangkali Tuhan yang telah menebus mereka itu, serta mendatangkan ke atas dirinya kebinasaan dengan segeranya. Ada guru-guru palsu tentunya mengajarkan hal yang palsu, tujuannya adalah untuk menyesatkan kita. Sebab itu hati-hati dengan ini. Keenakan dengar, kadang-kadang enak didengar, tapi tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita diajak oleh Petrus sekali lagi untuk rindu akan susu yang murni, firman Allah yang diwahyukan, supaya kita tidak akan tersesat. Yang dimana akhirnya orang yang sesat ini dikawali oleh Tuhan. Saya tidak lupa ayat ini karena waktu itu saya sekolah Alkitab. Ada fenomena seperti yang terjadi di Meko, itu sudah pernah terjadi di Manado. Saudara tidak percaya pada baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan,
tetapi mengadakan banyak mujizat. Dan Tuhan menjawab, hambaku, perhatikan 2 Tesalonika 2. Kita baca ayat itu mulai ayat 10. Mulai. Dan dengan segala semudaya kejahatan, bagi orang-orang yang akan binasa, perhatikan kalimat ini, sebab mereka itu tiada menaruh kasih akan yang benar, tidak menaruh kasih akan yang benar. supaya mereka itu selamat. Jadi kita perhatikan bagaimana mau diselamatkan kalau tidak menaruh kasih akan yang benar. Terus Maka itulah sebabnya didatangkan Allah ke atasnya, Allah mendatangkan kuasa, tapi kuasa yang menyesatkan. suatu kuasa yang menyesatkan, Supaya mereka itu percaya akan yang bisa. Mereka percaya. Kami tidak lakukan kehendak Allah, tapi kami melakukan mujizat. Jadi inilah cara Tuhan mengawali orang-orang yang tidak mau tunduk pada kebenaran Allah. Sehingga sekali lagi, jangan sampai itu kalau iblis yang kawali, masih Tuhan bisa lampas kita. Tapi kalau Tuhan yang sudah kawali, kenapa Tuhan mengawali? Karena tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena kita hidup di meterai yang keempat, terlalu banyak kita mudah untuk menerima pengajaran-pengajaran yang bukan daripada Tuhan, yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Untuk itu kita harus waspada. Sekali lagi, Petrus menasihatkan, seperti kanak-kanak yang baru jadi, hendaklah kamu ingin akan susu yang jadi. Dan kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam ayat ini. Jikalau begitu sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan, dan tahu mengawali orang-orang yang tidak benar sehingga sampai kepada hari hukuman, supaya disiksakannya mereka itu. Biarlah kita tergolong pada kelompok yang pertama, yang disebut sebagai orang-orang yang benar, yang melakukan akan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada saat ini. Saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Betapa